Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Jawablah, Ken Umang. Benarkah kau berada di belakang peristiwa ini? Tidak, Tuanku. Hamba tidak berada di belakang peristiwa yang baru saja terjadi. Kau tidak berbohong, Ken Umang? Baginda Tuanku tidak percaya kepada hamba. Jawab pertanyaanku. Kau tidak berada di belakang peristiwa ini? Tidak. Umang, aku minta jawab dengan kejujuranmu. Janganlah kau menimpakan sebuah kesulitan kepadaku. Jika sampai terjadi sesuatu pada Pangeran Pati, maka semua orang di Singasari akan menuduhku. Akulah sebenarnya yang melenyapkan Anusapati. Ayo, jawablah, Ken Umang. Baginda, hamba tidak mau Baginda bersikap kasar seperti itu kepada hamba. Hamba sudah menjawab bahwa hamba tidak berada di belakang peristiwa itu. Hamba mengatakan sebenarnya, hamba memang berkepentingan dengan lenyapnya Anusapati itu, karena ia akan menjadi duri di dalam daging hamba. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Gunung tidur, akan meletus. Apakah ayahmu selama ini sedang mengamati gunung? Gunung apa? Seperti kurang pekerjaan saja mengamati gunung. Jika yang diamati adalah gunung yang akan meletus, siapapun mempunyai kepedulian besar terhadap peristiwa itu, Adi Tawang Alun, karena membahayakan jiwa orang banyak. Rasanya tidak. Dan aku kira bukan itu yang dimaksud oleh ayah. Tentu bukan gunung yang sebenarnya. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-22 dengan judul Bajang Candra Birawa. Dalam seri ke-647 ini, dengan para pemain, M. Abud sebagai Ken Arok, Rusli sebagai para Jigadi, Ivone Rose sebagai Pinaka Swasti Ratu, dan Asli Suhastra, pengantar cerita. Ken Arok membutuhkan waktu beberapa saat lamanya untuk meredakan gejolak kemarahannya. Ken Arok benar-benar merasa jengkel setelah beberapa hari dia mesur raga di tengah padang Silalang yang menjadi kampung halamannya itu. Pada saat dia hampir berhasil menemukan jawab dari teka-teki yang selama ini menghantuinya, tiba-tiba ada yang mengganggunya. Siapa yang telah melakukan perbuatan yang melecehkan aku ini? Berani mengukur berapa luas dada Ken Arok? Ampun tuanku, Katakan, hamba tidak tahu siapa yang melakukan. Namun sebelumnya, seorang Brahmana telah menemui hamba. siapa Brahmana itu? Lokawe.
Ulangi sekali lagi. Sebut nama itu. Brahmana Logawe, tuanku. Kau berada di hadapanku, para Gading. Jangan kau mencoba menyebut nama yang hanya berupa angan-anganmu. Aku bisa memecahkan kepalamu saat ini juga. Apa yang hamba katakan benar, tuanku. Sebelumnya seorang Brahmana bernama Logawe telah menemui hamba. Oh, Brahmana Logawe menyebut ia akan membakar padang karautan ini. Tidak, tuanku. Ken Arok masih menyimpan bias rasa terkejut mendengar jawaban itu. Jawaban yang benar-benar tidak diduganya. Dengan pandangan yang liar, Ken Arok menatap ke arah kobaran api di segala penjuru. Gerahamnya terdengar gemeretak. Namun di dalam hati, Ken Arok merasa tidak yakin bahwa Brahmana Logawe sanggup melakukan pembakaran padang karautan. Karena Brahmana Logawe pasti tahu, bagi Ken Arok, padang karautan adalah merupakan kampung halamannya. Tidak mungkin. Bapak Logawe tidak mungkin melakukan itu. Siapa? Siapa orangnya yang merasa berkepentingan menggagalkan apa yang aku lakukan ini? Bapak Logawe. Paling tidak Bapak Brahmana Logawe pasti mengetahui siapa yang melakukan. Sia apa yang telah aku lakukan dengan Mesubrata di tempat ini. Demi bercepat. Ken Arok kemudian mengangguk-anggukan kepalanya. Dipandanginya api yang berkobar di sekitarnya. Di dalam hati, para Gading merasa heran menyaksikan betapa kobaran api itu ternyata tidak mendekat ke arah di mana mereka berdua berada. Seolah-olah api itu sendiri memiliki rasa takut, tidak berani mendekati Ken Arok. Benar-benar aneh dan ajaib sekali. Bahkan api itu pun tidak menjalar mendekati Sri Baginda. Oh, sungguh luar biasa. Dalam pada itu adalah di dalam waktu yang bersamaan ada seseorang yang berdiri termangu di tepi kobaran api. Dia masih muda, seusia Ken Arok itu sendiri. Rambutnya terurai panjang tidak terawat, tubuhnya kotor sekali, menunjukkan dia telah sekian lama tidak pernah membersihkan diri. Bahkan sungging senyum yang muncul di bibirnya menunjukkan bahwa ada yang tidak beres pada orang itu. Orang yang berjenis kelamin perempuan itu tersenyum, seperti melihat sesuatu yang menyenangkan pada kobaran api. Dia memandangi lautan bara yang membakar padang karautan dengan tatapan yang berbinar-binar.
melihat api. Ini baru sebuah tontonan yang menyenangkan. Bagus. 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 Bumi terbakar. Langit membara. Hangus. Semuanya hangus. Di dalam benaknya yang seperti tidak waras itu, kobaran api yang tiada bertepi itu menjadi sebuah tontonan yang sangat menarik. Seperti menemukan sebuah tontonan yang mengasihkan. Dengan berbinar-binar, perempuan berambut panjang itu mendekat. Api? Api? Bagus sekali, indah sekali. Aku senang. Aku senang. Aku senang. Meskipun perempuan berambut panjang yang riap-riapan tidak terawat itu berperilaku seperti orang yang gila, namun dia mempunyai kemampuan kanuragan yang tinggi. Terbukti, tiba-tiba saja perempuan itu melesat di atas kobaran api, tidak peduli dengan panasnya, dan kemudian nampak perempuan itu kebal terhadap panasnya bara api. Seperti orang yang menemukan kegembiraan luar biasa, perempuan itu berlarian sambil tertawa-tawa. Menyenangkan sekali. Sangat menyenangkan. Hias, hat, hat, hias. Bagus. Ayo, lawan aku. Ayo, lawan aku. Hias.
Seperti orang yang kepancingan setan, perempuan berambut riap-riapan tidak teratur itu berloncatan di atas kobaran api, percikan api, bahkan menjilat pakaiannya. Tetapi perempuan itu tidak peduli dan terus tertawa-tawa. Untuk pada akhirnya dia meloncat cukup jauh, melenting dan berdiri tegak di atas kedua kakinya. Dengan pandangan mata yang tajam dan sangat sirih, dia memperhatikan sebuah arah. Apa yang akan kau lakukan kepadaku? Ha? Kau ingin membunuhku? Bunuhlah aku! Ayo, bunuh kalau kau bisa. Ayo, bunuh aku. Bunuh aku kalau kau bisa. Atau kau ingin membunuh anakku? Kau ingin melenyapkan anakku dari permukaan bumi? Jangan harap kau bisa melakukan sebelum kau melangkahi mayatku lebih dulu. Ayo, majulah. Maju! Jangan hanya kau seorang. Semuanya majulah. Aku tidak akan mundur. Hup! Hiu! Hiu! Sebagai orang yang wuru karena mendem tuak, perempuan berambut riap-riapan itu terus bergerak, menyerang dan menerjang lawan-lawannya yang sebenarnya tidak ada dan hanya berada di dalam angan-angannya belaka. Jeritan dan lengkingannya bergetar hingga ke sudut-sudut padang karautan yang lain. Dan akhirnya, Ken Arok dan para Cik Gading muncul di tempat itu. Tuanku mengenal perempuan itu. Aku mengenalnya. Perempuan itukah yang telah membakar padang karautan ini, tuanku? Barangkali dan entah. Di dalam hati, Ken Arok tidak habis mengerti dengan perubahan luar biasa yang terjadi pada perempuan yang dikenalnya itu. Perilaku perempuan itu seperti hantu yang mengerikan. Ken Arok merenung dan mencoba menemukan jawabnya. Namun tetap saja dia merasa heran. Perempuan berambut panjang riap-riapan itu terhenti segala langkah dan geraknya. Dia menoleh ke arah sumber suara. Dalam bayangan api yang masih menyala di sana-sini, wajahnya nampak sangar kemerah-merahan. Perempuan berambut panjang itu merasa tidak senang dengan kehadiran orang lain itu. Dan dengan senyum yang menyungking sinis, dia melangkah mendekat. Ken Arok dan para Cik Gading menunggu sampai perempuan itu dekat. Kaukah yang mengaum tadi? Iya, aku. Kau seekor singa rupanya. Kau lupa kepadaku, Nyai. Aku tidak merasa kenal dengan siapapun. Aku juga tidak kenal dengan seekor singa. Ayo, mengaumlah. Apa kau pikir aku takut kepadamu? Ayo, mengaum. Bagus. Sekali lagi, lakukan. Kau menyenangkan sekali. Aku suka dengan suaramu, lantang sekali. Aku senang pula karena kau bisa berbicara seperti manusia. Nah, singa jantan, aku ingin memeliharamu. Maukah kau? Dada para Cik Gading berdesir. Para Cik Gading mengira Ken Arok tentu akan marah luar biasa melihat ada orang yang berani kurang ajar kepadanya. Namun yang dilihat Ken Arok justru tersenyum. 2 jengkal, Ken Arok melangkah lebih dekat lagi. Sebenarnya apakah yang telah terjadi pada dirimu, Pinaka? Meski perempuan itu nampak tidak waras, tetapi ternyata sebuah nama yang disebut oleh Ken Arok mampu menyentaknya. Perempuan malang itu yang tidak lain adalah Pinaka Swasti Ratu, anak Tumenggung Murtiwandawa yang juga kakak Kameswara, nampak terkejut. Justru karena itu, seperti kesadarannya bagaikan muncul. Pinaka Swasti Ratu memperhatikan pemuda yang berada di hadapannya itu dengan seksama.
rupanya. Kau masih mengenaliku, Pinaka? Kau Ken Arok? Iya, aku Ken Arok. Apa yang kau kerjakan di sini? Kau sendiri apa yang kau kerjakan di sini? Apapun yang kau kerjakan, bukan urusanmu. Tunggu! Ada apa Ken Arok? Kau ingin berkelahi denganku? Tidak ada alasan bagiku untuk berkelahi denganmu, Pinaka. Tetapi jawablah, kaukah yang telah membakar padang karautan ini? Aku senang lihat api menjadi sebuah tontonan yang menarik. Jadi kaukah yang telah membakar padang ilalang ini? Jawab! Pinaka Swasti Ratu tidak menjawab pertanyaan Ken Arok. Perempuan itu melenting dan berjumpalitan di udara. Kemudian melesat dengan cepat meninggalkan Ken Arok. Justru menuju ke arah kobaran api yang masih terjadi dengan dahsyatnya di tengah-tengah. Di sana sini api mulai padam karena ilalang telah terbakar habis. Siapakah perempuan yang telah gila itu, tuanku? Mengapa tuanku melepaskannya? Hanya orang gila yang berurusan dengan orang gila, para Jikading. Jawaban Ken Arok itu menyodok dada para Jikading dengan telak. Para Jikading terdiam. Manakala Ken Arok memandang ke arah barat, nampak Pinaka Swasti Ratu yang telah menjadi perempuan yang tidak waras itu berloncatan dari api ke api dengan riang sekali. Pertempuran itu terus berlangsung dengan dahsyatnya. Para Jikading mengikutinya dengan seksama. Para Jikading yang selama ini merasa menguasai ilmu kanuragan yang tinggi harus mengakui kenyataan betapa tinggi ilmu kanuragan yang dikuasai oleh Ken Arok, termasuk betapa tinggi pula kanuragan yang dikuasai oleh Panji Sabrang. Sementara itu, pada jarak yang cukup jauh, nampak dua orang lelaki memperhatikan pertarungan itu dengan seksama. Sebuah pertempuran yang luar biasa telah terjadi di sana, Putri Gajah Wungkar. Apakah itu termasuk ke dalam permainan yang dipersiapkan oleh sang Pranembahan pula? Aneh, Bapak. Rasanya tidak. Kalau begitu, siapa yang melawan Ken Arok itu? Aku tidak tahu, Bapak Logawi. Wah, luar biasa. Jarang ada orang yang bisa mengimbangi olah kanuragan yang dikuasai oleh Ken Arok itu. Akan tetapi, rupanya ada lagi orang yang bisa melayaninya. Lawannya itu tentu orang yang luar biasa. Bapak mengenali olah kanuragan yang dipergunakannya. Dari perguruan manakah kira-kira ia berasal? Kita terlalu jauh dari perang kambing itu ke sana, Gajah Wungkar. Apakah kita perlu lebih mendekat ke sana? Dan Ken Arok itu akan mengetahui kehadiranku. Dari tempat yang cukup jauh itu, Brahmana Loh Gawe yang ditemani Putut Gajah Wungkar memperhatikan pertarungan yang berlangsung dengan seksama. Namun ternyata masih ada orang lain lagi yang hadir, bahkan berada dalam jarak yang lebih dekat ke pertarungan yang sedang terjadi. Orang itu berdiri di bayangan sebuah pohon di tepi padang karautan. Orang itu mengenakan sebuah jubah berwarna merah. Pertempuran itu masih terus berlangsung dengan dahsyat, membuat Ken Arok semakin merasa heran karena pemuda bernama Panji Rambi Saprang itu mampu mengimbanginya dengan sebaik-baiknya. Semakin tinggi Ken Arok meningkatkan bobot serangannya, maka Panji Saprang mampu mengimbanginya pula dengan meningkatkan bobot serangannya pula. Ken Arok benar-benar heran dan marah. Maka ciri-ciri liar dan kemarahannya itu pun semakin menampak. Seperti kucing di tengah malam terkena percik cahaya, matanya mulai bercahaya kebiru-biruan. Namun lawannya yang sebaya usia dengan dirinya itu benar-benar aneh. Dia seperti tidak terpengaruh oleh apapun yang dilakukan oleh Ken Arok. Bahkan Panji Saprang sendiri menunjukkan sebuah pengeram-eram yang membuat Ken Arok berdesir. Para Jikading yang menyaksikan pertarungan antara hidup dan mati itu dari dekat, jantungnya jadi berdebar-debar. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.